Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Desi Novitasari dengan nomor MPM 053, Risa Sagita dengan nomor MPM 057, Imron Suhendranoko dengan nomor MPM 064, Ainun Nikmatu Zakiah dengan nomor MPM 053, Melinda Nurbaiti dengan nomor MPM 097. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi tentang strategi penelitian dan perumusan masalah studi kasus dan etnografi. Strategi studi kasus. Studi kasus menjadi salah satu strategi penelitian kualitatif yang disarankan dan banyak digunakan. Menurut K. Yin, studi kasus merupakan strategi penelitian yang paling cocok digunakan untuk menjawab tipe pertanyaan how and why. Harus memerlukan penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, menurut Robert K. Yin 2003 halaman 18 mendefinisikan studi kasus sebagai suatu model penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dengan konteks tidak dapat ditarik garis secara tegas dan bahwa studi itu menggunakan multisumber bukti. Menurut Flagg-Berrianto tahun 2008 halaman 86, ada 5 kesalahpahaman yang sering muncul dalam membahas studi kasus. Yang pertama, teori lebih bermakna dibandingkan dengan pengetahuan empiris. Yang kedua, seseorang tidak dapat melakukan generalisasi studi kasus jika hanya menyandarkan pada satu kasus tunggal, sehingga studi kasus tunggal tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, studi kasus hanya bagus untuk menyusun suatu hipotesis, suatu tahap awal dari keseluruhan penelitian. Yang keempat, studi kasus bisa verifikasi. Yang kelima, sulit untuk membangun proposisi umum dan teori yang hanya didasarkan pada kasus tunggal. Selanjutnya, ciri khas studi kasus. Studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi kasus spesifik. Suatu kasus adalah bounded system, sehingga langkah awal peneliti studi kasus dicirikan oleh pengidentifikasian kasus terlebih dahulu. Kasus dapat berupa entitas konkret, tapi juga bisa dalam bentuk yang lebih abstrak, misalnya proses keputusan, komunitas, dan juga relasi. Ada jenis 3 kasus studi kasus. Yang pertama, studi kasus intrinsik. Studi kasus jenis ini digunakan ketika para peneliti ingin memahami dengan baik suatu kasus tertentu. Menurut Tech, jenis studi kasus ini dipilih karena ada kekhususan terhadap kasus yang hendak diteliti. Dengan kata lain, kasus itulah yang menentukan dan menarik diteliti. Yang kedua, studi kasus instrumental. Berbeda dengan kasus intrinsik, kasus instrumental digunakan karena peneliti ingin memahami suatu isu atau perbaikan suatu teori. Yang ketiga, studi kasus kolektif. Para peneliti mungkin tidak tertarik untuk mengkaji satu kasus tertentu, sehingga cenderung mengkaji beberapa kasus untuk meneliti fenomena populasi ataupun kondisi umum. Menentukan kasus. Menentukan batasan dari kasus. Bagaimana kasus itu mungkin dibatasi oleh waktu, peristiwa, dan proses memang menantang. Hal itu karena seringkali suatu kasus tidak memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas. Merumuskan masalah untuk studi kasus. Suatu penelitian, apapun bentuknya, akan berangkat dari satu titik, yakni masalah penelitian. Menurut Melong tahun 2007 halaman 93 menekankan masalah sebagai keadilan yang bersumber dari 2 faktor atau lebih yang menimbulkan tanda tanya. Tanda tanya ini mendorong peneliti untuk mencari jawaban dengan menggunakan metode atau cara-cara ilmiah. Ini karena tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk memecahkan masalah. Strategi etnografi. Etnografi berasal dari kata etno yang berarti orang atau people dan grafi yang berarti menggambarkan.
Dari akar kata ini, etnografi biasanya merupakan strategi penelitian yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk memberikan gambaran secara holistik anggota kelompok budaya. Menurut Lidov tahun 1995 halaman 20. Selanjutnya ada 4 jenis tipe etnografi. Yang pertama, etnografi realis. Realis adalah sebentuk laporan objektif mengenai situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga dan melaporkannya secara objektif partisipan di suatu tempat. Para etnografer yang berada pada tipe ini memposisikan diri sebagai peneliti yang objektif dan tidak berpihak dan melaporkan tentang apa yang mereka amat dan dengar dari partisipan. Yang kedua, etnografi kritis. Etnografi kritis merupakan respon atas situasi sekarang di masa sistem kekuasaan, privilege dan juga otoritas digunakan untuk memarginalkan individu, ras, dan gender yang berbeda. Yang ketiga, etnografi partikular. Dalam etnografi partikular, seluruh cara-cara etnografi pada umumnya digunakan, tapi studi penyasar pada hal khusus dari masyarakat budaya yang diamati. Yang keempat, online etnografi yang disebut virtual etnografi. Menurut Nasrullah tahun 2014 halaman 171 mengemukakan bahwa etnografi virtual merupakan strategi penelitian penting untuk melihat budaya media siber, terutama para pengguna data, dikumpulkan dengan beragam metode, diantaranya pengamatan terlihat dan wawancara online. Prosedur penelitian etnografi. Setiap prosedur penelitian, langkah awal selalu berangkat dari objek, kajian, dan masalah penelitian yang diajukan. Langkah berikutnya adalah menentukan kelompok yang akan diteliti. Langkah berikutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Cirulus tahun 2015 halaman 132 adalah menganalisis tema-tema atau permasalahan ataupun teori kebudayaan yang hendak dipelajari. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian etnografi. Jika penelitian etnografi mengkaji fenomena sosial dengan sudut pandang yang khas, maka sebagaimanakah memformulikasikan pertanyaan penelitian yang tepat bagi etnografi dibandingkan studi kasus? Formulanya tidaklah berbeda, tapi hal yang ditekankan itulah yang berbeda.